Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah tabaraka wa taala. Malam ini dengan limpahan taufik dari Allah, kita akan lanjutkan kajian tafsir kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan malam ini kita akan membaca tafsir dari surat Quraisy. Setelah selesai membaca tafsir surat Al-Ma'un. Baik, Quraisy ya, sebelum menjadi nama surat ya, Quraisy itu nama sebuah suku besar ya, nama sebuah suku besar di Jazirah Arab yang di dalamnya ada suku-suku kecil ya, di dalamnya ada suku-suku kecil. Dan tentu Quraisy suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memilih nabi yang paling mulia dan nabi untuk menjadi pemimpin seluruh umat manusia di akhir zaman, itu berasal dari suku Quraisy ya. Bahkan nantinya pun ya, yang akan memimpin di akhir zaman, Imam Mahdi, juga berasal dari Quraisy ya. Itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Meskipun mungkin ya, karena seringkali nama Quraisy itu suka digandengkan dengan istilah orang-orang musyrik ya, musyrikin Quraisy ya, musyrikin Quraisy. Jadi akhirnya memunculkan kesan kalau Quraisy itu suku yang buruk gitu ya, punya image yang kurang bagus, seolah-olah. Padahal tidak demikian. Suku Quraisy ya suku biasa, di dalamnya ada yang baik, ada yang buruk gitu. Yang buruknya dahulu ketika banyak para penyembah berhala ya, dikatakan sebagai orang-orang musyrik Quraisy. Tapi tidak semua orang Quraisy itu musyrik ya. Yang jelas Nabi kita orang Quraisy dan beliau bukan orang musyrik, itu sudah pasti. Abu Bakar orang Quraisy, bukan orang musyrik. Keluarga Nabi alaihi salatu wassalam ya, Quraisy ya. Di antara keluarga beliau ada yang musyrik, ada yang mukmin ya. Jadi Quraisy itu suku biasa, cuma besar memang, dan di dalamnya banyak orang-orang yang diberi kemuliaan ya. Kemuliaan baik duniawi ya, seperti Abdul Muttalib ya. Sebagaimana jasanya Abdul Muttalib itu yang menemukan sumur Zam-Zam setelah terkubur sekian lama ya. Atau juga kenikmatan-kenikmatan ukhrawi ya. Jadi kakek-kakek Nabi alaihi salatu wassalam itu memang dikenal sebagai sosok-sosok para pemimpin ya, sosok-sosoknya para pemimpin. Jadi mulai dari Hashim ya, Abdul Muttalib sendiri ya, Abdul Muttalib, kemudian ke atasnya ada Hashim, ke atasnya lagi ada Abdul Manaf ya. Bahkan salah satu kakek Nabi alaihi salatu wassalam yang namanya Qusay
kakek yang kesekian, yang namanya Qusay. Itu sampai orang-orang musyrik mengatakan, coba hidupkan lagi Qusay. Ya, Qusay itu hidupkan lagi. Kalau dia mengatakan bahwa ajaranmu itu benar, kami pasti akan ikut. Ya, saking mereka itu memuliakan sosok yang namanya Qusay. Ya, pokoknya pilihan dia pasti benar. Sangat diyakini pilihannya. Ya, itulah memang garis keturunan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dilahirkannya Nabi kita, Nabi yang terakhir, pemimpinnya para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW. Maka ya di sini menjadi salah satu kemuliaan tersendiri sebetulnya ketika Allah jadikan nama suku tersebut menjadi nama sebuah surat, ya, nama sebuah surat. Kita baca terjemah ringkasnya surat Quraisy ini, ya, sebelum nanti kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Kebiasaan mereka yaitu rihlah, ya, perjalanan jauh di musim dingin dan musim panas. Ya, syita itu musim dingin dan saif itu musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb bait ini, Baitullah, Ka'bah. Ya, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka, ya, sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan sudah memberikan kepada mereka keamanan, ya, sehingga terhindar dari rasa takut. As-Sa'di mengatakan di sini, qala katsirun minal mufassirina innal jarra wal majrura muta'alliqun bis surati allati qablaha. Banyak di antara kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa ini dalam bahasa Arab, ya, ada istilahnya jar dan majrur, ya, huruf jar dan kata benda isim yang kemudian majrur. Maksudnya di awal surat ini kan langsung dikatakan karena kebiasaan orang-orang Quraisy gitu. Li'ila, li'nya itu karena, ilafi kebiasaan, itu namanya jar majrur. Huruf jarnya itu li, kemudian ilafi itu majrur. Kan kalau kalimat, ya, tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu karena gitu. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia saja, itu bukan bagian daripada induk kalimat. Ya, itu bukan induk kalimat. Karena dan seterusnya, ya, itu bukan induk kalimat. Ya, andai kata misalkan sekarang saya bilang saya pulang Gasik, ya, saya pulang lebih awal, titik, selesai, nggak ada masalah. Sekedar mengabarkan saya pulang lebih awal. Andai kata saya lengkapi, saya pulang lebih awal karena hujan, itu semakin lengkap. Tapi kalau saya nggak kasih induk kalimatnya, tahu-tahu langsung karena hujan. Ada apa karena hujan? Kan induknya belum ketahuan mana gitu. Tahu-tahu kok ngabarin karena hujan. Terus kenapa kalau hujan?
Nah, di sini kita juga berusaha untuk merenungkan kenapa kok surat Quraisy tiba-tiba langsung pakai kalimat karena gitu. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Terus induk kalimatnya di mana? Ya. Allah itu mau mengabarkan apa, baru menyebutkan sebabnya. Ya. Terus musababnya di mana ini? Maka dikatakan itu berkaitan dengan surat yang sebelumnya. Ya. Ini sisi yang mungkin jarang kita renungkan ya. Kaitan antara dua surat. Jadi sebetulnya peletakan surat itu ya, itu punya hikmah, maksud, tujuan. Surat Quraisy kalau urutannya itu kan setelah surat Al-Fil. Al-Fil dulu baru Quraisy ya. Maka surat Quraisy ini maknanya itu akan terasa nyambung kalau kita baca surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Karena dalam surat Al-Fil itu kan cerita ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad apa yang kami lakukan terhadap pasukan gajah itu? Ya. Diceritakan sampai akhir ayat, akhir surat itu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan pasukan gajahnya Abrahah. Nah, itu induknya, induk ceritanya di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan surat Quraisy untuk menyebutkan kenapa sih Allah melakukan seperti itu. Ada kepentingan apa Allah Subhanahu wa taala itu melindungi Ka'bah? Ya, salah satu hikmahnya apa? Kenapa kok Ka'bah dilindungi, padahal ketika Abrahah itu mau menghancurkan Ka'bah ya, saat itu orang-orang dalam kondisi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja belum lahir, karena Nabi itu lahirnya 1,5 bulan setelah peristiwa pasukan gajah itu. Ya. Ya, kalau tidak salah peristiwa itu terjadi di bulan Muharram. Ya. Kemudian Rasul alaihissalam kan lahirnya dari pendapat yang masyhur itu kan di bulan Rabiul Awwal. Ya. Kurang lebih 1,5 bulan sebelum kelahiran Rasul alaihissalam. Umumnya saat itu orang-orang musyrik, ya, jarang orang-orang yang berjiwa hanif, kecuali segelintir lah, ya, yang berjiwa hanif, ya, lurus ada, cuma dihitung dengan 5 jari lah. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, kok menghancurkan pasukannya Abrahah ya, untuk melindungi Ka'bah. Padahal orang-orang saat itu adalah orang-orang yang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan semacam balasan yang baik kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu ya, dikatakan kan di awal surat Quraisy ini punya kebiasaan rihlah ya, safar di musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin itu mereka rihlahnya ke Yaman. Kalau musim panas rihlahnya itu ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam, ke utara, ya, dari Jazirah Arab ke utara. Kalau musim dinginnya ke selatan. Jadi karena musim dinginnya Syam itu berat, memang dinginnya dingin berat luar biasa. Ya, negeri-negeri Syam itu kalau musim dingin luar biasa dinginnya, masya Allah. Ya, bisa sampai turun salju. Ya, itu musim dinginnya di negeri-negeri Syam. Itu salju bisa turun itu. Ya.
Bahkan saya wudhu aja itu baru kena air langsung kram kakinya. Baru kena air langsung kram kakinya. Saking dinginnya luar biasa. Ya, saking dinginnya luar biasa. Ya, nggak ada penghangat air. Jadi wudhu mau buang hajat itu kalau sudah di Al-Masjid Al-Aqsa itu agak bingung. Ya, karena dinginnya luar biasa kalau sedang musim dingin. Di Yaman musim dinginnya nggak terlalu, ya masih bisa ditahan lah, sehingga musim dingin milih ke Yaman yang dinginnya nggak terlalu ekstrim, ya musim panasnya ke Syam. Nah, untuk tetap menjaga orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy itu mereka nyaman dalam berniaga. Tujuan mereka safar itu kan karena berniaga, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, ya. Jadi mereka pun kehidupannya tetap nyaman, ya. Kenapa seperti itu? Karena dulu meskipun mereka itu musyrik, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tetap sebagai orang-orang yang mengagungkan Baitullah. Ya, itu balasan dari Allah. Padahal mereka musyrik, ya, tapi mereka mengagungkan Ka'bah, memuliakan dan mengagungkan Baitullah. Karena pemuliaan mereka terhadap rumah Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun jaga mereka. Salah satu wasilahnya dengan menjaga Baitullah itu. Maka disambungkan di sini, ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli Quraisy wa amnihim wa istiqamati masalihihim wa intidami rihlatihim fi syita'i lil Yaman wa fi sayfi lisyam li ajli tijarati wal makasib. Jadi maknanya, telah kami lakukan apa yang kami lakukan terhadap pasukan gajah itu untuk atau demi suku Quraisy, supaya mereka aman, mereka istiqomah, ya maksudnya lancar dalam mencari kemaslahatan mereka, supaya rihlah mereka itu tetap teratur, ya musim dinginnya ke Yaman, musim panasnya ke Syam, ya karena mereka itu butuh untuk tijarah, ya mereka butuh untuk berniaga dan mencari ma'isyah, mencari nafkah. Itu awalnya karena mereka memang mengagungkan Ka'bah, ya. Makanya dalam sebuah riwayat yang sering kali diceritakan dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah adalah dialog antara Abdul Muttalib dengan Abrahah, ya, Abdul Muttalib dengan Abrahah. Ketika Abrahah itu merampas hewan-hewan ternak milik orang-orang Quraisy, dan salah satu yang hewannya dirampas itu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu dirampas. Kalau tidak salah sampai 200 onta itu dirampas. Maka ketika Abdul Muttalib datang menemui Abrahah, karena Abrahah itu kan aslinya dia orang Habasyah. Dia perpanjangan tangan dari Najasyi di Ethiopia, di Habasyah, untuk bisa memimpin, jadi gubernur perpanjangan tangan dari Najasyi di Habasyah untuk jadi gubernur di Yaman. Itu Abrahah, ya. Dan Yaman saat itu memang mayoritasnya beragama Nasrani karena ikut agamanya Najasyi. Jadi Abdul Muttalib itu enggak satu bahasa dengan Abrahah, beda bahasa. Abdul Muttalib datang, kemudian Abrahah melihat Abdul Muttalib ini, dia sosok yang penuh wibawa gitu ya, dan nampak ada sosok kepemimpinan gitu. Maka dipersilahkan untuk duduk, bahkan di luar kebiasaannya Abrahah yang biasanya kalau ada tamu, itu tamunya yang suruh naik menemui Abrahah. Di sini Abrahah yang turun dari singgasananya untuk menemui Abdul Muttalib. Saking
menghormatinya Abdul Muthalib, untuk menghormati Abdul Muthalib karena melihat ada aura kewibawaan yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Dengan ada penerjemah antara Abraha sama Abdul Muthalib, penerjemah. Abraha minta kepada penerjemahnya, coba tanyakan sama dia apa yang dia mau. Maka Abdul Muthalib mengatakan, saya ingin rajamu itu mengembalikan 200 onta milik saya. 200 onta milik saya. Abraha heran ketika sudah diterjemahkan kepada Abraha. Dia heran. Dia katakan kurang lebihnya, saya datang dengan pasukan saya itu mau menghancurkan Ka'bah. Ya, yang Ka'bah ini simbol agama kalian. Karena saat itu orang-orang musyrik, sekalipun mereka musyrik, mereka masih haji. Mereka masih melestarikan warisan agama Nabi Ibrahim alaihissalam untuk haji. Itu masih haji. Ya. Jadi Abraha kan waktu kan kepenginnya hajinya pindah ke Yaman. Makanya Ka'bahnya mau dihancurkan. Kenapa mau dihancurkan? Karena Abraha kepengen hajinya itu orang pindah ke Yaman gitu loh. Maka dia bikin gereja yang besar itu di sana. Maka Abraha katakan, saya ini datang mau menghancurkan Ka'bah yang merupakan simbol agama kalian. Lah kenapa kamu datang ke sini? Bukannya memohon kepada kita supaya tidak menghancurkan Ka'bah, malah cuma mohon ontanya dikembalikan. Apakah lebih berharga onta daripada Ka'bah ini? Ya. Maksudnya kalau orang memang betul-betul agamanya mantap kan siap berkorban dengan semua hartanya, yang penting kan simbol agamanya tidak dihancurkan. Nah kenapa yang diminta malah ontanya, terus biarkan kami untuk ngancurin Ka'bah gitu? Jawaban Abdul Muthalib, dia katakan, ana Rabbul Ibil, wa hadzal bait lahu rabbun yahmi aw lahu rabbun yamna'uhu. Dia katakan, saya datang sebagai seorang pemilik onta. Adapun Ka'bah ini, dia ada robnya, dia ada pemiliknya sendiri. Nanti pemiliknya yang menjaganya, bukan saya. Ya. Yang jaga Ka'bah itu pemiliknya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu jawabannya Abdul Muthalib. Itu sudah dia bawa ontanya, dan ternyata betul kan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Ka'bah itu dengan menghancurkan pasukan gajahnya. Ya. Dan mereka masih betul-betul mengagungkan Ka'bah. Ya. Bukti mereka masih mengagungkan Ka'bah ya setelah peristiwa itu selesai gitu kan. Kan pernah terjadi ketika Nabi SAW itu belum menerima wahyu. Yang kemudian dari peristiwa ini beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin. Itu kan ketika Ka'bah itu rusak, kena banjir. Ya, rusak kena banjir dan harus diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki Ka'bah, kan pertama orang-orang Quraisy itu meskipun mereka banyak yang musyrik, kan mengumpulkan uang donasi kalau hari ini ya, mengumpulkan donasi untuk bangun renovasi Ka'bah. Pertama, mereka sudah sepakat tidak boleh ada uang riba untuk bangun Ka'bah. Ya, sepakat mereka nggak boleh ada uang riba untuk bangun Ka'bah. Mereka sadar itu salah gitu loh. Ya, mereka tahu riba itu riba itu salah gitu loh. Mereka sepakat tidak boleh ada upah pelacuran untuk disumbangkan bangun Ka'bah. Ya. Dan uang-uang hasil kezaliman, nipu, mencuri, merampas tidak boleh disumbangkan untuk membangun Ka'bah. Itu orang-orang musyrik ya. Nabi SAW belum dapat wahyu itu. Itu kesepakatan mereka. Ya. Karena mereka Ka'bah itu mulia, jangan sampai dibangun dengan uang-uang haram yang mereka pahami itu. Sudah terkumpul semua dananya. Awal mereka mau bangun Ka'bah kan nggak bisa langsung dibangun.
Harus dihancurkan sekalian kan. Nah, kita mau renovasi rumah udah rusak begitu kan, dihancurkan sekalian, diratakan, nanti dibangun dari awal. Itu mau menghancurkan saja mereka takut-takut. Siapa yang mau pertama kali ngancurin dulu? Gak ada yang berani. Tidak ada yang berani mengawali untuk menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk dibangun ulang gitu. Gak ada yang berani. Takut apa? Kualat kalau bahasa kita. Takut kalau nanti ada yang mulai menghancurkan, ya, terjadi sesuatu. Keramat banget pokoknya Ka'bah ini. Hingga akhirnya muncullah sosok Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, Al-Walid Ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, yang saat itu juga musyrik. Ya, Al-Walid bin Mughirah ini sosok pembesarnya saat itu. Pokoknya Walid bin Mughirah ini jadi sosok untuk pemutus perkara, untuk banyak perkara lah. Ya, kalau orang-orang Quraisy bingung, ini kita bagusnya ngapain? Mereka pasti datangnya ke Al-Walid Ibnul Mughirah. Maka yang pertama Walid bin Mughirah, dia maju untuk coba menghancurkan puing-puing yang masih tersisa. Dia pun terlebih dahulu mengatakan, ya Allah, saya menghancurkan ini tidak kepengen keburukan. Ya, kami menghendaki kebaikan dengan menghancurkan Ka'bah ini, karena tujuannya untuk dibangun lagi. Ketika dibongkar, dilihat hari besoknya ada kejadian apa, ternyata aman-aman aja, nggak ada masalah, maka penghancuran dilanjutkan, kemudian dibangunlah Ka'bah. Ya, direnovasi. Meskipun karena tadi ternyata donasinya kurang, nggak nutup ya, donasinya kurang, zaman dulu kurang ternyata. Akhirnya Ka'bah tidak bisa dibangun seperti sedia kala bentuknya. Ya, bentuknya nggak bisa dibangun seperti sedia kala. Jadi yang kalau dulu kan bentuk Ka'bah kan kayak huruf D, ya, D memanjang gini, bukan bentuk kotak kan. Kalau sekarang kan bentuknya kotak ya. Dilihat dari atas kan bentuknya kotak. Kalau dulu kan bentuknya D, makanya sekarang ada setengah lingkaran yang hijir Ismail itu dulu dinding Ka'bah. Ya, dinding Ka'bah. Itulah Ka'bah, bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuknya seperti itu. Cuma karena dananya tadi nggak cukup ternyata, ya, iurannya nggak cukup, donasinya nggak cukup di zaman itu, ya. Akhirnya dibentuk kotak, ya. Adapun sisa yang nggak bisa dibangun maka dibuat dinding pendek, ya. Dan sebagai pertanda bahwa itu bagian daripada Ka'bah. Ya. Hanya kemudian di zaman Abdullah bin Zubair itu sempat dibangun seperti sedia kala. Karena Nabi sebetulnya kepengin Ka'bah itu dibangun seperti semula. Ya. Beliau mengatakan, kalaulah bukan karena orang-orang ini baru masuk Islam, saya ingin Ka'bah itu dibangun seperti bangunannya Ibrahim. Bentuknya D seperti itu. Itu kepenginannya Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi beliau tidak memilih untuk merenovasi Ka'bah seperti itu. Kenapa? Pertimbangannya tadi, karena orang-orang itu masuk Islamnya masih baru. Dan Ka'bah ini tadi nuansa keramatnya bagi orang-orang itu luar biasa. Jangan sampai Nabi membongkar Ka'bah, orang-orang malah mandang kewanen gitu. Ya, terlalu nekat, berani-beraninya bongkar Ka'bah padahal nggak ada kebutuhan apa-apa. Maka Nabi tidak memilih untuk membongkarnya kembali dan membiarkan bentuknya kayak gitu. Hanya kemudian Abdullah bin Zubair ketika jadi khalifah, dia tahu kalau sebetulnya Nabi itu kepengin Ka'bah itu dibangun seperti semula bentuknya. Maka di zaman Abdullah bin Zubair dibangun lagi bentuknya seperti dulu, huruf D. Sempat dibangun seperti semula. Ya, sempat. Setelah itu khalifah yang setelahnya, kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan, salah paham.
Dikira Abdullah bin Zubair ini mengada-ada. Akhirnya dibongkar lagi, dibentuk seperti bangunan Quraisy, kotak dengan ada Hijr Ismail, ya, yang bentuk setengah lingkaran itu, tapi nggak dibangun, cuma dinding pendek. Dan dia nggak tahu kalau sebetulnya Nabi itu kepengennya dibangun seperti bangunannya Ibrahim, bukan bangunannya Quraisy. Ya. Hingga kemudian, ya, di zaman Harun ar-Rasyid kalau tidak salah, itu ada niatan untuk mengembalikan Ka'bah seperti bangunannya Abdullah bin Zubair, seperti keinginan Nabi alaihissalam, dibangun kayak pondasi Ibrahim. Nah terakhir kan tadi kan akhirnya dibentuk lagi seperti bangunannya Quraisy, kotak, tapi Hijr Ismail cuma dibikin dinding setengah ibaratnya kayak gitu. Di zaman Harun ar-Rasyid ada niatan untuk mengembalikan Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah berkonsultasi dengan Imam Malik yang saat itu menjadi ulamanya di zaman itu, Imam Malik mengatakan jangan, ya, jangan sampai menjadikan Ka'bah itu mainan bagi para raja, sehingga nanti setiap raja yang berkuasa punya keinginan untuk renovasi Ka'bah. Akhirnya kewibawaan Ka'bah itu hilang. Ya, nanti dibongkar lagi, ntar raja berikutnya pengen bikin apa lagi, raja berikutnya pengen bikin apa lagi gitu. Nanti malah menjadi kebiasaan setiap penguasa untuk membongkar dan merenovasi Ka'bah. Maka biarkan saja seperti itu, ya, biarkan seperti itu. Dan itu terakhir kalau tidak salah mengalami renovasi ketika kekhilafahan Daulah Utsmaniyah kalau tidak salah, Sultan Murad, saya lupa, Sultan raja yang merenovasi saya lupa, tapi itu masih di Daulah Utsmaniyah, itu kekhilafahan terakhir, ya, karena itu pun terjadi rusak karena banjir besar, ya, banjir besar direnovasi, tapi renovasinya pun bentuknya ya seperti itu juga yang sampai kepada hari ini, ya, sampai kepada kita sekarang. Itu sedikitlah sekelumit masalah Ka'bah, ya, karena kan memang surat Quraisy ini kaitannya dengan Ka'bah itu ada disebutkan falyabudu rabb hada al-bait, ya. Jadi memang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy itu karena dulunya mereka sangat memuliakan Ka'bah, ya, sangat memuliakan Ka'bah. Nah, nanti di akhir zaman sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah dihancurkannya Ka'bah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh seseorang yang dijuluki namanya Dzu Suwaiqatain, ya, Dzu Suwaiqatain. Dzu Suwaiqatain itu artinya orang yang punya dua paha kecil atau dua betis, ya, bukan paha, dua betis kecil gitu. Nah, disinilah kemudian ulama jelaskan apa Allah Subhanahu wa taala itu enggak menjaga Ka'bah sampai akhir zaman, ya. Ulama jelaskan di akhir zaman nanti orang-orang itu sudah tidak kembali memuliakan Ka'bah, ya. Orang itu sudah tidak menjaga kemuliaan Ka'bah, enggak kayak orang-orang Quraisy dulu, ya, yang mereka tuh sangat-sangat memuliakan Ka'bah padahal mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dulu orang-orang Quraisy menyekutukan Allah, Ka'bahnya dijaga sama Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi di akhir zaman, ya, malah Ka'bahnya itu Allah takdirkan ada yang menghancurkan. Karena ulama jelaskan bahwa karena di akhir zaman nanti orang-orang itu sudah merendahkan Ka'bah. Ka'bah jadi rebutan, harta karunnya diperebutkan, ya, sudah nggak ada kemuliaannya.
di hadapan banyak manusia. Maka ketika orang-orang itu tidak kembali memuliakan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkanlah apa yang terjadi di akhir zaman, adanya sosok yang namanya Dzu As-Suwaiqatain yang menghancurkan Ka'bah. Ya. Itu sekelumit dari seluk-beluknya atau mungkin asal muasalnya apa yang Allah karuniakan kepada orang-orang Quraisy yang sebetulnya belum kita bahas ya, belum kita baca dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Tapi itulah ya sisi pelajaran dari orang-orang Quraisy dulu adalah ketika mereka betul-betul memuliakan Ka'bah ya, memuliakan Ka'bah dengan luar biasa. Itu yang menjadikan Allah turunkan kenikmatan kepada mereka. Allah Ta'ala alam bisawab ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berkahi dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.